一剑急速开门，奉三山九湖先生律令，长镜都可以为阮姑娘。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Tonghua Season 2, tepatnya ya untuk Sword of Coming, yang tak lain adalah Chen Ping'an. Ya kalian tahulah Tonghua ini sangatlah menguras otak, lebih parah dari Perfect World tentang alur ceritanya guys. Intinya semua tokoh memiliki perannya masing-masing. Ditambah mereka juga sebagai penggerak jalan cerita untuklah Chen Ping'an. Ditambah untuk Tonghua ini ya sangatlah jarang untuk memperkenalkan nama tokoh. Mereka akanlah memperkenalkannya di akhir-akhir. Ya kalau gitu caranya udah pasti sulit guys. Bagi yang lupa untuk season pertamanya, Mimin ringkas sesingkatnya. Chen Ping'an sebenarnya memiliki pondasi yang begitu kuat agarlah bisa menuju seorang kultivator. Tetapi ya dia mengalami sebuah musibah yang membuat jembatan kultivasinya ini haruslah hancur. Namun berkat dari Tuan Qi dan juga Nona Ningyao, dia berhasil untuklah membangkitkannya dan dia akhirnya mewarisi kekuatan dari Dewi Danau. Serta dia juga diberikan pedang yang memiliki jiwanya sendiri. Dan untuk di season 2 ini ya, kita akanlah melihat Chen Ping'an akanlah keluar dari desa untuklah berpetualang dan mendapati kekuatan terbarunya. Kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk sang permaisuri, dia mengunjungi kekediaman dari Song Jixin dan dia tahu betul tetangganya ini adalah Chen Ping'an adalah bocah yang problematik, itu menurutnya. Dan kabarnya untuk anaknya juga akanlah memasuki desa ini untuklah berlatih. Sebelum anaknya datang ke sini, sang permaisuri akanlah memperbaiki semua yang berada di sini, termasuk dengan Chen Ping'an. Sebab sang permaisuri memiliki masalah serta dendam kepada Chen Ping'an. Bahkan dia berkata, sebelum Chen Ping'an datang untuklah membalaskan dendamnya, dia haruslah menghadapi orang-orang yang berasal dari Gunung Yunxia, Gunung Zhenyang, dan Danau Sujian. Dan dia sangatlah menantikan kapan Chen Ping'an akanlah mendatangi dirinya. Tidak sampai di situ, sang permaisuri juga melihat seluruh masa lalu yang berada di tempat tersebut. Dia melihat kalau Chen Ping'an menindas Song Jixin sebagai anaknya juga. Namun yang membuat dia sangatlah marah kalau kejadian ini sebetulnya dilihat oleh kepala penjabat pengawas lama Song Yuzhang. Tetapi ya dia hanyalah melihat dan sama sekali tidaklah bertindak. Padahal dia tahu kalau Song Jixin ini adalah anak dari kerajaan guys. Tetapi ya dia sama sekali tidaklah bertindak. Sehingga ya sang permaisuri sangatlah marah besar dan dia inginlah menghabisinya beserta dengan Chen Ping'an. Tetapi ya Jenderal Wang menganggap kalau tindakan dari sang permaisuri akanlah menimbulkan masalah besar. Tetapi ya sang permaisuri juga tidak terima dengan pernyataan dari Jenderal Wang. Sehingga dia pun mendapati ancaman dengan sebuah perkataan yang mengarah kepada keluarganya. Sehingga ya Jenderal Wang langsunglah bertekuk lutut dan meminta maaf atas apa yang dia katakan. Waduh. Jadi dia memerintahkan Jenderal Wang untuk menghabisi kedua orang tersebut. Wadah. Sementara untuk Chen Ping'an dan Li Baoping, mereka sudahlah memulai perjalanan dan kini ya mereka berada di sungai sebagai penghubung 9 benua besar. Dengan melintasi jalur sungai ini ya mereka akanlah tiba di kota Hongzhou. Tetapi itu bukanlah kota yang mereka tuju. Sebab Chen Ping'an telah memiliki tugas besar, yaitu mengawal Li Baoping pergi ke Akademi Tebing untuklah belajar. Dan juga ini kesempatan bagi Chen Ping'an untuklah melatih dirinya.
Dan Chen Ping'an berkata jika nantinya dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan, maka dia akanlah memprioritaskan Bo Ping untuklah selamat. Jadi janganlah pernah berpikir kalau dia akanlah gagal. Intinya, Chen Ping'an meminta kepada Bo Ping untuklah jangan pernah takut dengan situasi apapun. Mendengar ini ya, Bo Ping malah meminta kalau dia janganlah meninggalkan dirinya. Tanpa Chen Ping'an ya, dia tidak akanlah mengerti apa-apa. Dan Chen Ping'an memintanya untuklah tenang. Dirinya akan memastikan Bo Ping sampailah ke Akademi Tebing Belajar dan jadilah guru perempuan pertama di dunia. Sehingga ya, mereka membuat janji tersebut. Dan terlihatlah dari kejauhan, dua pengawal dari Li Boping sedanglah mengawasinya. Tetapi keberadaan mereka tidaklah boleh diketahui. Sedangkan untuk Ruan Xiu, dia menuliskan pesan kalau rumah dari Chen Ping'an sudahlah dibobol. Tetapi ya tidak perlu khawatir kalau dia telah memperbaikinya. Serta dia juga akanlah mencari pelakunya. Tidak sampai di situ, Ruan Xiu juga sangatlah penasaran pendekar pedang yang telah diperintahkan oleh ayahnya dalam melindungi Chen Ping'an mengawal Li Boping sebenarnya siapa. Sedangkan untuk Ruan Xiong, dia ditemui oleh sang permaisuri. Dia diberikan sebuah iming-iming kalau dirinya akanlah memberikan 4 puncak di sekitar Gunung Sensiu sebagailah hadiah. Tetapi ya ada satu syarat kalau dia haruslah membantunya untuk menghabisi Chen Ping'an. Sontak ya Ruan Xiong tidaklah terima dengan mempertanyakan mengapa dia sangatlah gembar-gembor untuk menghabisi Chen Ping'an. Bahkan rela mengeluarkan harta sebesar ini. Padahal sangatlah mudah untuk menghabisi Chen Ping'an. Tunggulah dia sampai keluar dari perbatasan Dali, barulah dia bertindak. Tetapi sang permaisuri tidaklah mau itu terjadi. Karena ya untuk putranya yaitu Mu'er sebentar lagi akanlah masuk ke ibu kota Dali. Jadi sebagai ibu dia harus secepatnya mencabut akar masalah sampai tuntas. Ya maksudnya ketika Mu'er sudah sampai ke ibu kota Dali dan Chen Ping'an juga berada di ibu kota Dali, maka ya peluang untuk anaknya sama sekali tidaklah ada guys. Berarti ya anaknya tidaklah berbakat. Hai. Tidak sampai di situ, sang permaisuri juga membuat sebuah janji. Asalkan Ruan Xiong membantu dirinya, maka ya dia menjamin Ruan Xiu akanlah menjadi salah satu tau terkuat. Dan Ruan Xiong tetaplah menolak. Dia mengusir sang permaisuri dengan berkata ya mulai sekarang jangan lagi masuk ke wilayah Kabupaten Longquan. Alhasil ya negosiasinya gagal total. Tetapi sang permaisuri telah memiliki rencananya sendiri. Dia pun mengirimkan pesan burung. Melihat itu ya, Ruan Xiong langsunglah bergegas pergi dari sana. Kembali kepada Bo Ping dan Chen Ping'an yang sedanglah beristirahat, tidak disengaja kabut menyelimuti tempat mereka. Tetapi yang keluar malah 2 bocah sebagai teman dari Bo Ping. Ternyata ya mereka berdua mengikuti jejak dari Bo Ping dan memutuskan untuklah ikut belajar bersamanya. Dan 2 bocah ini ya Li Huai dan Li Soyi. Dan mereka berdua memberitahu kalau di belakang mereka ada pria yang begitu sangatlah aneh. Sedangkan jauh di dalam hutan, 2 utusan dari sang permaisuri yang ditugaskan untuk menghabisi Chen Ping'an melihat banyak sekali praktisi yang telah meninggal dunia. Luka yang mereka dapati semuanya adalah luka dalam. Sebab seluruh titik meridiannya telah dihancurkan. Dan mereka menganggap ini bukanlah Chen Ping'an, melainkan adalah seorang pendekar pedang. Akan tetapi, ketika mereka inginlah melanjutkan tugas pencarian Chen Ping'an, tampak dari belakang 2 siluman langsunglah muncul dan berniat untuklah menyerang mereka. Lantas 2 utusan ini tidaklah mau membuang-buang waktu, sehingga mereka berdua langsunglah dibantai.
Sedangkan untuk Chen Ping'an akhirnya bertemu dengan utusan dari Ruanzhong yang tak lain adalah Aliang. Dan dia juga pendekar pedang guys. Meski dia mengakui untuk sampai saat ini belum ada pedang yang pantas untuknya, maka dari itulah dia menggunakan bambu. Wadah. Dan dia menyatakan dirinya bertugas untuklah mengawali mereka berempat untuk ke gerbang Yifu di batas Dali. Tetapi kemunculan dia ini membuat Paman Zhuhe dan Zulu langsunglah keluar dari persembunyiannya. Karena ya, Aliang ini adalah pria misterius tanpa identitas. Dan mereka takut kalau Baoping kenapa-napa. Jadi ya, mereka keluar. Tetapi Aliang meminta tidak perlu khawatir kalau mereka semua di sini mengenal identitas Guru Ruan. Jadi ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Meski begitu, Paman Zhuhe tetaplah mencurigainya. Untuk membuktikannya ya, berikanlah labu air tersebut kepadanya. Ketika Paman Zhuhe meminumnya, dia langsunglah mendapati jawaban. Kalau Aliang sama sekali bukanlah ancaman guys. Karena semua perkataannya benar. Dia adalah seorang pendekar pedang. Dan labu air ini menyimpan energi ki pedang. Setelah mengembalikan labu airnya, Paman Zhuhe meminta kepada Chen Ping'an untuklah tenang saja. Dia adalah bantuan yang telah dipanggil dari kuil angin dan salju. Setelah semuanya jelas, Chen Ping'an langsung bertanya kepada dua bocah ini, apakah untuk dua lainnya yaitu si Junjia dan Dong Suijing tidak ikutlah dengan mereka. Ya, Chen Ping'an memastikan takutnya mereka masih dalam perjalanan guys. Dua bocah ini berkata mereka berdua telah memiliki tujuannya sendiri. Sedangkan ya, untuk mereka sama sekali tidak mempunyai tujuan. Maka dari itulah mereka memutuskan mengikuti Baoping untuklah belajar. Sehingga mereka pun menjadi satu kelompok menuju gerbang Yufeng di perbatasan kota Dali. Kenapa jadi banyak orang ya? Tadi cuma 2 orang doang loh. Dan pasti ini akanlah menjadi perjalanan yang menarik. Lalu pada sore menjelang malam, mereka memutuskan untuklah beristirahat. Selagi mereka beristirahat ya, Aliang terus-terusan mencairkan suasana. Namun ya, gara-gara ini semua membuat ketiga bocah ini menganggap Aliang hanyalah omong besar saja. Dia bukanlah seorang pendekar pedang, sebab ya di mata para bocah, pendekar pedang ini memiliki wibawa yang tinggi dan juga pergerakan yang begitu lincah. Tetapi dilihat-lihat, Aliang seringlah kepeleset, bahkan untuk menebas daun saja sama sekali tidaklah bisa. Alhasil, Aliang terlihat seperti pelawak guys. Meski begitu ya, masih ada Paman Zhuhe, Zulu, dan Chen Ping'an yang tahu betul kalau dia adalah seorang pendekar pedang. Ternyata untuk Aliang, dia masihlah mencari pedang yang cocok untuknya. Ketika hujan turun, dia pun memutuskan untuklah pergi dan mencarinya. Sayangnya, sudah berjam-jam lama mereka tunggu, Aliang sama sekali tidaklah muncul, membuat Chen Ping'an memutuskan untuklah mencarinya. Namun ya, Paman Zhuhe menghentikannya karena ini sangatlah berbahaya. Tetapi Chen Ping'an meyakinkan lagi kalau cuaca seperti ini baginya sepele, sehingga Paman Zhuhe tidaklah bisa memaksanya guys. Sementara itu, di kediaman pengawas Song Yuzhang, di depannya sudah ada Jenderal Wang yang ditugaskan untuklah menghabisi nyawanya. Untuk Song Yuzhang, dia sudah tahu dan meminta kepada Jenderal Wang berikanlah dia waktu sedikit untuklah menghabiskan arak terakhirnya. Sedangkan untuk sang permaisuri dipertanyakan oleh pendekar pedangnya mengapa dia haruslah menghabisi pengawas lama Song Yuzhang. Karena dia adalah pengawas yang telah ditunjuk oleh sang kaisar. Jika menghabisinya, maka akanlah menimbulkan masalah. Tetapi ya, sang permaisuri sungguh tidaklah peduli. Karena dia telah terlibat dalam semua ini, maka dia pantas untuklah mendapatinya. Ya, ini mah egonya sendiri sih. Lagi pula, sang kaisar tidak akanlah mengetahui. Intinya, sang permaisuri
telah mempersiapkan cerita yang lebih menarik, dan Song Yuzhang juga menitipkan pesan terakhir kepada Song Jixin yang sekarang dipanggil sebagai Song Mu atau Mu-er. Dan Jenderal Wang mempertanyakan apakah dia masih menganggap Song Jixin adalah anak haramnya. Waduh, jangan-jangan. Ya, semoga pikiran kita sama, sehingga peran Song Yuzhang haruslah berakhir. Setelah kematian dari Song Yuzhang, sang permaisuri sungguh begitu sangatlah senang, karena satu kepala sudahlah terbungkam. Dengan begini, tersisa satu kepala, yaitu Chen Ping'an guys, yang mengetahui seluruh asal-usul dari Song Jixin. Sementara itu, untuk Chen Ping'an, dia tidaklah sengaja bertemu dengan dua utusan sang permaisuri. Alhasil ya, mereka terlibat dalam pertarungan. Beruntungnya, untuk Alyang berada di sana guys. Bahkan ya, mereka berdua diprovokasi, padahal ranah kultivasi mereka ini cukuplah tinggi. Tetapi ya malah berniat menghabisi seorang remaja yang masihlah berada di ranah tahap kedua dalam jalan bela diri. Sebut saja ya ranah awal lah. Sontak mereka berdua terpancing dan langsunglah menerjang. Meski hanya mempunyai pedang bambu saja, mereka berdua tidaklah bisa menyentuhnya sedikit pun. Gila, epic banget pertarungannya guys. Meski ya cuma pertarungan menghindar, tetapi dibuat sedetail mungkin. Dan ketika Alyang menggunakan pedang bambunya, mereka berdua langsunglah terpental jauh. Entah berakhir atau tidak, tetapi mereka berdua sudah tidak lagi kelihatan. Dan kita diperlihatkan oleh Nona Ningyao yang sedanglah bersama gurunya membahas kepergian dari Alyang. Ternyata ya satu seperguruan guys. Dan alasan kepergian dari Alyang kalau dia akanlah pergi menemui seorang pemuda. Dan dia tertarik dengan satu barang yang berada di tubuhnya. Yang tak lain adalah giok milik dari Tuan Qin yang sekarang dipegang oleh Chen Ping'an. Dan Alyang mengungkapkan keinginannya. Dia datang ke sini ya demi tusuk giok yang berada di kepala Chen Ping'an. Mendengar ini, Chen Ping'an bertanya-tanya sebenarnya dia siapa. Jawaban darinya ya, Liang artinya baik hati. Tetapi ya, Ping'an mengaku kalau ini hanyalah tusuk konde biasa saja. Sayangnya, dia tidaklah bisa berbohong kalau tusuk giok tersebut menyimpan warisan dari Tuan Qi Jingchun. Dan hanya Chen Ping'an sajalah yang bisa untuk membuka warisan dan rahasia dari Tuan Qi Jingchun. Yang tidak disangka-sangka, Alyang ini adalah senior dari Qi Jingchun. Dia datang bukanlah untuk mengambil tusuk konde tersebut, melainkan dia datang untuklah memastikan apakah giok tersebut berada di tempat yang aman. Dan dia sangatlah lega, sedikit kecewa juga kepada Chen Ping'an. Bisa-bisanya giok yang begitu sangatlah berharga dan menyimpan sebuah rahasia penting ditaruh di kepalanya guys. Dan itu akanlah menarik seluruh para kultivator jahat untuklah merebutnya. Mendengar ini ya, Chen Ping'an merasa bersalah dan mempertanyakan apakah dia mengenali Tuan Qi Jingchun. Mendapati pertanyaan ini ya, membuat Alyang langsunglah mengingat masa lalunya bersama Qi Jingchun yang sangatlah benci dengan dunia ini. Dan dia meminta kepada Chen Ping'an janganlah menirunya, karena dia belum sama sekali melihat baik dan buruknya dunia ini. Dia berbeda dengan Qi Jingchun. Sejak dia kecil, Jingchun telah mengetahui seluruh baik dan buruknya dunia ini. Maka dari itulah Alyang sangatlah menghormati Qi Jingchun, meskipun ya dia adalah juniornya. Dan harapan Alyang kepada Chen Ping'an, dirinya haruslah bisa melampaui siapapun yang berada di depannya.
termasuk dengan dirinya dan juga Chi Jingchun. Sayangnya, semua perkataan ini layaknya seperti puisi, membuat Chen Ping'an sama sekali tidaklah mengerti. Jadi dia meminta untuklah berbicara yang bisalah dia pahami. Dan Aliang tidaklah mengulangi perkataan tersebut. Dia hanyalah tertawa terbahak-bahak. Lalu dia juga mengingatkan kepada Chen Ping'an, dia masihlah memiliki tugas yang begitu berat, yaitu mengawal Bo Ping dan kedua bocah ini untuklah memasuki Akademi Tebing Belajar. Jadi semua ini tergantung dengan kemampuannya. Jika dia berhasil, sesuatu yang besar sedanglah menunggunya. Dari perkataan tersebutlah, Chen Ping'an akhirnya percaya kepada Aliang kalau dia adalah orang yang baik hati. Dan dia kembali bertanya, jika dia bertarung dengan Paman Zhuhe, apakah dia bisa untuklah menang? Pertanyaan ini membuat Aliang langsunglah menggeplak kepalanya dengan berkata kalau dia sangatlah menyebalkan daripada Chi Jingchun. Keesokan harinya, Aliang tidaklah sengaja meriksa lautan kesadaran dari Li Huai. Ternyata dia juga memiliki potensi untuk menjadi kultivator hebat. Sebab pondasi tubuhnya sudahlah terbentuk sejak kecil. Pantas saja dalam perjalanan, dia sama sekali tidaklah mengalami kelelahan. Intinya, dia yang paling aktif dan paling ceria, guys. Bahkan sering berselisih dengannya. Sedangkan untuk Zhuhe, dia memberikan lonceng siluman. Jika lonceng ini berbunyi, maka siluman berada di dekat mereka. Tidak sampai di situ, Paman Zhuhe juga menambahkan berbagai gerakan latihannya. Karena untuk saat ini, Chen Ping'an memiliki kemampuan bela diri yang sama seperti Paman Zhuhe. Sayangnya, selagi dia memberikan beberapa gerakan, lonceng siluman kembali berbunyi. Tandanya siluman berada di dekat mereka. Sehingga mereka pun memutuskan untuklah pergi dari sana. Sedangkan untuk Jenderal Wang telah memeriksa kejadian sebelumnya. Ternyata untuk dua utusan telah meninggal dunia, guys. Sang permaisuri yang berada di sana sungguh begitu sangatlah kesal. Karena ada saja bantuan untuk Chen Ping'an dan sekarang muncul satu orang entah dari mana. Karena mereka berdua meninggal dunia hanya dengan satu tebasan. Serta meridian mereka juga hancur. Dan untuk Yang Hua diminta untuklah memberitahu identitas mereka berdua. Untuk Li Hou, dia berada di ahli bela diri alam ke-7. Untuk Hu Yinglin berada di alam ke-8. Mendengar ini, sang permaisuri menilai lawannya jauh lebih kuat. Ya jelas dong, tetapi dia inginlah melihat seberapa besar kemampuan dari pelaku ini. Lalu pada malam harinya, mereka yang memutuskan beristirahat, Chen Ping'an kembali berbincang dengan Aliang dengan mempertanyakan apakah dia adalah Wei Jin yang telah diutus oleh Ruanqiong dalam perjalanan ini. Dan Aliang menyangkalnya kalau dia sama sekali tidak diutus siapapun. Dia datang karena kemauannya sendiri. Terlebih untuk Wei Jin tidak mungkinlah datang sebab dia sedanglah melakukan kultivasi tertutup. Lantas siapa yang diperintahkan oleh Ruanqiong, guys? Dan Chen Ping'an juga tidaklah lupa dengan janjinya kepada Bo Ping kalau dia akanlah membuat tas dari bambu. Dan pagi harinya, Bo Ping langsunglah menangis senang karena Chen Ping'an telah menepati janjinya. Untuk Aliang yang melihatnya langsunglah melontarkan sebuah puisi. Hati manusia memang seperti bunga dan pohon. Semuanya tumbuh menghadap ke arah matahari. Kalian artikan sendirilah ya. Setibanya di Gunung Qidun, mereka memutuskan untuklah beristirahat. Untuk Paman Zhuhe juga sedikitlah khawatir. Meski dia telah berada di alam pertarung tingkat ke-5, tetapi dia belum pernahlah keluar dari kotanya. Dirinya juga mengaku kurangnya berpengalaman dalam bertarung. Dan untuk berjaga-jaga, dia akanlah mengeluarkan sebuah jimat.
Tetapi ya, Alyang menghentikannya kalau jimat aksara kuno ini sama sekali tidak akanlah berpengaruh. Karena untuk dewa tanah dan dewa bumi bukanlah dewa yang baik. Itu menurut dari Alyang guys. Sehingga ya, Paman Juhe juga menjadi ragu. Karena Gunung Kidun memiliki rumor adalah sarang dari siluman guys. Kebetulan Chen Ping'an sama sekali belumlah kembali. Alhasil Alyang ditugaskan untuklah menjemput Chen Ping'an yang kini telah berada di hutan dan bertemu dengan kulit ular yang begitu besar. Ketika dipegang, lonceng siluman berbunyi dengan begitu keras. Tandanya siluman ini semakin dekat dengan mereka. Untuk Paman Juhe yang awalnya ragu-ragu, dia langsunglah menggunakan jimat dewa tanah dan dewa gunung. Dan keluarlah pria tua yang disebut sebagai dewa tanah langsunglah marah-marah kepada Paman Juhe. Padahal ya, dia telah bersembunyi ratusan tahun, sekalinya dikeluarkan haruslah menghadapi bahaya yang besar. Dan dia langsunglah berlari ke belakang untuk bersembunyi. Paman Juhe tampaklah kebingungan, dia bersembunyi dari apa? Jelas-jelas dia dikeluarkan untuklah melindungi mereka. Dan terlihatlah ular yang begitu besar mengarah ke mereka. Sedangkan ya untuk si dewa tanah meminta janganlah memangsanya karena dia sudah sangatlah tua dan dagingnya alot. Dan dia menyarankan kepada si ular untuklah memakan para bocah ini saja. Daging mereka begitu sangatlah lezat. Bisa-bisanya ya sekelas dewa berkata seperti itu. Mau tidak mau, Juhe haruslah bertarung dengannya. Tetapi ya, dia kewalahan untuk menghadapinya. Dan ketika si ular ini tertarik kepada dewa tanah, si dewa tanah mengancamnya. Jika dia memangsanya, maka ya para dewa alam pasti akan membuat perhitungan. Lalu muncullah satu ular berwarna putih. Bisa dikatakan ya, ini adalah sepasang ular guys, yang membuat dewa tanah langsunglah ketar-ketir. Beruntungnya Chen Ping'an datang dan berhasil melukai si ular putih yang membuat kekacauan terjadi. Tetapi ya, Chen Ping'an sama sekali tidaklah takut. Dia berhasil untuklah melukai si ular putih terus-menerus sampai Paman Juhe mendapati kesempatan untuklah menghancurkan sebuah tebing. Sayangnya ya, si ular hitam ini cukuplah pintar, dia juga menghancurkan pijakan mereka yang membuat mereka semua terjun bersama-sama. Lalu ya si ular hitam langsunglah mengeluarkan asap berwarna ungu. Entah ini racun atau tidak, tetapi menghambat pandangan mereka. Untuk Paman Juhe menghadapi iblis hitam, sedangkan untuk Chen Ping'an menghadapi ular putih. Meski tubuhnya babak belur, dia berhasil kembali melukai si ular putih. Namun ya, Chen Ping'an menyadari satu hal, si ular putih ini kan harusnya terluka parah, dan si ular hitam sebagai pasangannya harusnya datang untuklah membantunya. Tetapi kali ini sama sekali tidak. Dua hal yang disadari oleh Chen Ping'an. Pertama, mereka memiliki kesadaran spiritual. Jadi ya, tahu yang mana benar, tahu yang mana buruk. Yang kedua, mereka sedanglah mengulur waktu. Sebab ya, dengan mereka berdua seharusnya bisa untuklah memakan mereka semua dengan begitu mudah guys. Dan semua ini tertuju kepada Alyang yang sedanglah tersenyum. Dan kita bersambung untuklah episode 1 dan 2. Dilanjutkan untuklah episode 3. Entah hari ini bisa atau tidak ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Cubi continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.